Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang cerah, sedikit mendung, tapi semangat tidak boleh terbendung. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hal yang marak dibicarakan di satu hari, 2 hari terakhir ini, yaitu heboh RUU Cipta Kerja. Pengusaha hebat terus merambat, pekerja tangguh takkan mengeluh. Nah, kita akan membahas ini. Terakhir kemarin sore ya, kita melihat debat yang sangat alot di DPR RI, dan lewat pimpinan DPR, Bung Aziz Samsudin sudah mengetuk palu RUU Cipta Kerja. Di satu sisi, di sisi lain juga ada penolakan dari beberapa partai. Ada tokoh yang juga bicara di situ, Bung Benny Kaharman. Tapi saya tidak akan membahas dua tokoh tersebut atau situasi politik yang ada di DPR, karena memang situasi tersebut adalah cerminan dan gambaran masyarakat luas merespon ataupun menanggapi RUU Cipta Kerja tersebut. Ada yang pro dan ada yang kontra. Saya kira seperti itu. Tetapi sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, kita harus terus merambat dan bergerak maju. Karena apapun yang diputuskan, kita harus menyikapi secara positif dan secara optimis. Karena tentunya saya juga sudah membaca draft daripada RUU Cipta Kerja tersebut. Di situ saya lihat memang ada semacam optimisme yang dibangun oleh pemerintah untuk bagaimana proses investasi mereka-mereka yang akan membangun usaha bisa dengan cepat, dengan mudah untuk melakukan investasi dan terjadi penyederhanaan. Dan ini juga ada pengaruhnya kepada UMKM, karena saya lihat di situ ada penyederhanaan yang membuat UMKM juga bisa tumbuh. Tetapi di sudut lain mungkin ada pandangan-pandangan yang juga pesimis terhadap RUU Cipta Kerja. Dan ini tentu menyangkut soal pekerja dan segala macam hal yang berhubungan dengan buruh dan ketenagakerjaan. Dan kita harus merespon itu juga secara positif dan secara arif. Bagaimanapun itu adalah pandangan dan pendapat daripada mereka yang melihat dari sisi yang berbeda. Pada pagi hari ini saya sebagai salah seorang pengusaha, entrepreneur, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh pertama pengusaha besar kita, Pak Khairul Tanjung. Dia sampaikan bahwa dalam situasi krisis ataupun dalam situasi katakanlah sulit, termasuk mungkin menganggap sulit terhadap RUU Cipta Kerja ini, maka kita harus pastikan usaha kita harus tumbuh dan terus bergerak maju dan kuat. Kalaupun seluruh pengusaha akan tumbang, maka pastikanlah kita adalah perusahaan atau pengusaha yang terakhir tumbang. Kalaupun hanya satu yang tersisa karena krisis ini berkepanjangan dan situasi RUU Cipta Kerja itu ternyata dianggap tidak berpihak, maka pastikanlah bahwa kita adalah satu-satu perusahaan yang bisa bertahan. Pun ketika ternyata RUU Cipta Kerja itu positif dan bagus dan mendorong perusahaan untuk maju dan berkembang, maka pastikanlah kita pengusaha dan perusahaan yang paling siap, karena kita dari awal sudah menyiapkan menghadapi situasi sulit sekalipun. Artinya apa? Artinya dari aspek pengusaha. Nah, saya akan mengambil pandangan dari aspek pekerja. Bob Sadino mengatakan bahwa untuk sukses Anda perlu menjadi goblok. Atau dalam istilah beliau berkelakar, bodoh pangkal kaya. Artinya pekerja harus tetap optimis dan tidak boleh semangatnya menjadi kendor, dan dia harus fokus. Jadi kenapa bodoh? Orang bodoh itu kan, kalau kata Bob Sadino, dia tidak melihat kiri kanan, dia fokus pada kerjaannya. Nah, pun demikian, kalau kita fokus sebagai pekerja,
saya juga dulu sebelum menjadi pengusaha kan pekerja juga, buruh juga, bekerja juga. Kita tidak punya waktu untuk mendiskusikan hal-hal yang detail-detail seperti itu. Kita fokus pada bagaimana mengumpulkan uang yang cukup. Ya, kalau kita bekerja bagaimana misalnya kita gaji 2 juta, bagaimana caranya 500.000 harus tetap kita tabung tiap bulan 1,5 juta untuk kebutuhan sehari-hari, atau yang lebih kecil sekalipun. Nah, kita fokus untuk bermetamorfosa, karena saya kira tidak selamanya kita akan menjadi pekerja atau menjadi buruh, karena perusahaan juga membatasi usia pekerja. Oleh karena itu kita juga bersiap-siap untuk membangun biarpun sekecil apapun adalah usaha sendiri agar terjadi kemandirian. Negara kita butuh banyak entrepreneur, butuh banyak pengusaha, butuh banyak orang yang memiliki usaha yang menopang perekonomian bangsa kita, sehingga kita tidak dalam posisi yang pesimis ketika terjadi migrasi atau terjadi datangnya pengusaha-pengusaha dari luar ataupun datangnya pekerja-pekerja profesional dari luar. Kita menyambutnya dengan positif dan siap berkompetisi, karena memang di era globalisasi ini kita tidak bisa menghindari dari kenyataan bahwa dunia ini semakin sempit dan kompetisi itu betul-betul berlangsung secara ketat dan objektif. Sobat entrepreneur muda yang saya banggakan, dari RUU Cipta Kerja itu saya juga membaca bahwa ada hal-hal yang memang sebenarnya kalau kita bisa gunakan secara cerdas, secara objektif, secara baik, sebenarnya itu memberi peluang bagi kita untuk terus tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena banyak perusahaan, salah satunya itu PT itu dia tidak perlu lagi, PT-PT menengah ke bawah itu tidak perlu lagi menggunakan persyaratan yang rumit. Kemudian juga di situ juga dijelaskan bahwa para pengusaha yang memiliki usaha di bidang makanan, kita tidak perlu juga terlalu mengeluarkan biaya untuk izin halal dan segala macamnya. Kemudian juga di situ banyak kemudahan-kemudahan kalau kita bisa mencermati. Tapi terlepas dari itu, seandainya itu pun kesulitan, kita pun siap menghadapi. Saya kira itulah jiwa entrepreneur, itulah jiwa pengusaha yang harus kita tanam. Karena sesungguhnya pengusaha itu sendiri adalah pekerja. Kenapa saya katakan pengusaha itu pekerja? Kita mempekerjakan pengusaha, kita juga bekerja. Bekerja kepada siapa? Bekerja kepada investor. Kalau kita pinjam uang di bank, ya kita bekerja pada bank, bertanggung jawab bagaimana mengembalikannya tepat waktu, bagaimana mengembangkan uang tersebut, bagaimana usaha kita bisa tumbuh dan bisa berbagi sharing profit kepada investor, bank, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Termasuk pengusaha itu bekerja kepada customernya, bekerja kepada pelanggannya. Jadi kita adalah pekerja juga, kita harus beradaptasi, menyesuaikan diri, terus berkembang, terus membenahi diri agar memang usaha kita bisa survive dalam kompetisi yang semakin ketat. Oleh karena itu, sebagai seorang pengusaha, saya juga memiliki pengalaman dulu ketika terjadi posisi sebagai buruh, sebagai pekerja. Dulu juga saya sempat tinggal di kontrakan. Kemudian saya tidak pernah mengeluh soal apakah kontrakan ini mahal, kontrakan ini tidak sesuai dengan harapan kita, karena memang kita pada posisi yang tanda petik di bawah. Tetapi bagaimana situasi itu menjadi pelecut bagi kita untuk bagaimana suatu saat kita bisa memiliki daripada kontrakan itu. Dan alhamdulillah saya memiliki kontrakan di berbagai tempat sebagai sebuah usaha, sebagai sebuah niat yang kuat yang kita atau saya konkretkan dalam perkembangan usaha saya.
Oleh karena itu kita harus tetap juga pada posisi yang optimis, posisi yang semangat. Pengusaha Cina yang salah satu yang populer, yang terkaya, Jack Ma, mengatakan kita tidak boleh mengeluh. Karena kalau kita mengeluh, energi kita akan terkuras kepada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, tokoh-tokoh besar, pengusaha-pengusaha besar sudah mencerminkan dan mencontohkan bagaimana mereka bisa tumbuh dan bertahan, termasuk pengusaha-pengusaha kecil. Pengusaha kecil ini kan tidak dalam artian mereka memiliki jiwa kecil. Bagaimana kita bisa melihat, saya di channel saya ini ada sesi pahlawan ekonomi yang saya angkat dari pengusaha-pengusaha. Sebenarnya dari nilai usahanya mereka pengusaha kecil, tapi dari jiwa mereka adalah pengusaha besar. Bayangkan ada satu rumah makan sederhana kecil di pojok itu bisa bertahan sampai 20 tahun. Kemudian ada pedagang bakso bertahan di satu tempat itu sampai 30 tahun dan bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana semua. Saya kira mereka lah pengusaha-pengusaha besar, dalam tanda petik berjiwa besar, walaupun usaha mereka kecil, mereka bisa membangun usaha tersebut dalam jangka yang panjang. Nah, pengusaha besar yang dimaksudkan tidak hanya usahanya besar, tapi membangun sebuah usaha dalam rentang waktu yang panjang itu tidaklah mudah. Dan mereka yang berjiwa-jiwa besar lah yang bisa melakukan itu. Dan outputnya apa? Outputnya ya seperti kisah-kisah yang kami angkat dalam channel kami itu, Pahlawan Ekonomi. Dia bisa membuat anaknya sekolah sarjana sampai 3-4 orang walaupun hanya dengan berdagang di gerobak dorong. Oleh karena itu dalam situasi seperti ini yang tadi disampaikan Bob Sadino bilang, ya orang bodoh pangkal kaya. Kalau kita bekerja dan fokus, kita tidak punya waktu untuk melihat hal-hal yang menyangkut detail RUU Cipta Kerja tersebut. Demikian juga pengusaha. Pengusaha tidak terlalu terpaku dan tidak terlalu membuka detail soal-soal itu, saya kira, karena memang kita fokus pada konsentrasi yang kita hadapi dalam persaingan kita dengan negara-negara luar. Kita, karena ini sudah diputuskan, saya kira kita harus tetap bergandeng tangan dengan semua pihak untuk bagaimana RUU Cipta Kerja ini bisa memayungi gerak usaha kita, gerak usaha para entrepreneur tumbuh dan berkembang. Dan kalaupun RUU Cipta Kerja ini dianggap tidak tepat atau kurang bagus, itu tidak membuat kita menjadi lemah. Justru sebaliknya itu menjadi tantangan. Tapi kalau RUU Cipta Kerja ini bagus dan baik, justru itu menjadi energi bagi kita untuk yang secara optimis, secara bersemangat membangun usaha kita. Karena membangun usaha kita, membangun bisnis kita, membangun fokus pada kerja kita adalah bagian daripada pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini. Karena pertahanan ekonomi bangsa kita harus terus kuat, tumbuh dan berkembang. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa kita bicarakan pada pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Dan sekali lagi atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.